Oke, ketemu lagi dengan saya, tutorial servis HP. Kali ini saya dapat servisan Sony Xperia ZR, dan HP ini masalahnya hanya di softwarenya saja ya. Jadi ini Sony Xperia ZR versi Docomo, dan HP ini softwarenya juga masih bawaan Docomo ya. Jadi yang punya HP ini bingung untuk di software versi Docomo, dan minta diganti ke versi globalnya ya. Oke, di sini banyak tulisan Jepang atau bahasa Jepang ya. Dan di sini yang punya juga bingung ya untuk fitur-fitur versi Docomo ini. Jadi banyak aplikasi yang tidak diketahui ya sama yang punya. Jadi yang punya bingung dan minta diganti ke versi globalnya ya. Oke, langsung saja saya akan flashing menggunakan ROM global ya. Oke, ini saya matikan untuk Sony Xperia ZR ya. Dan bisa dilihat di belakang untuk tipenya ya. Di sini tipenya SO04E ya. Jadi HP ini Sony Xperia ZR ya, versi Docomo. Oke, kalian download semua bahan-bahannya ya, firmware dan flash toolnya. Di sini kalian ekstrak untuk firmware-nya ya. Nanti akan muncul file putih seperti ini, formatnya FTF. Lalu kalian install flash toolnya ya bila sudah diekstrak firmware-nya, dan pastikan ada koneksi internet di laptopnya ya, agar waktu kita colok ke PC HP-nya nanti akan otomatis mencari driver ya. Oke, di sini saya install dulu untuk flash toolnya. Oke, ini tinggal next dan install ya. Kita tunggu dulu untuk penginstalan flash toolnya ya. Dan di video ini sudah saya percepat untuk penginstalannya ya. Oke, sudah finish. Kita pergi ke C ya. Lalu buka folder flash tool ya. Nah, di sini kita install drivernya. Kita klik 2 kali untuk menginstal drivernya ya. Oke, di sini kita next saja. Dan di sini pilih flash mode driver ya. Lalu kalian install ya. Dan jika perlu kalian juga install semua juga boleh ya. Ini kalian centang semua juga tidak masalah ya, karena lebih baik dicentang semua atau diinstal semua ya, biar kita waktu dapat servisan untuk di tipe lain, Sony tipe lain itu langsung terdeteksi ya. Jadi tidak perlu menginstal driver untuk tipe ini ya. Di sini saya install dulu ya, install dulu di flash mode ya. Jadi saya centang dulu di flash mode, karena dulu saya pernah menginstal semua driver ini ya, juga butuh waktu agak sedikit lama ya. Jadi langsung saja saya pilih flash mode driver. Oke, ini sudah selesai ya untuk penginstalan drivernya. Oke, selanjutnya kita pindahkan file hasil ekstrakan firmware ya. Jadi ini kita pindahkan ke C, lalu di folder flash tool, lalu folder firmware ya, lalu paste di sini. Nah, setelah itu kita jalankan flash tool sesuai
laptop kita ya. Untuk cara lihat status bit di laptop kita itu di komputer, lalu properti ya. Lalu di sini sistem tipe atau 64 bit operating system ya. Nah, di sini saya jalankan yang 64 bit ya. Klik 2 kali untuk menjalankan. Di sini kita tunggu dulu sampai jendela ini hilang ya. Oke, jika sudah hilang kita klik tanda petir ini ya. Kita klik lalu pilih flash mode. Oke, di sini kita pilih firmware-nya ya. Kita pilih firmware-nya dan di sini biarkan secara bawaan, lalu kalian klik flash ya. Dan di sini masih memuat firmware-nya ya. Jadi kita tunggu dulu sampai ada notif untuk colok ke PC ya. Dan di sini video saya percepat ya. Oke, sudah muncul notif untuk colok ke PC ya. Jadi kita tekan bootnya, lalu colokan kabel data ya. Jadi untuk di Sony Xperia ZR, tombol bootnya itu di volume bawah ya. Jadi kita lepas dulu untuk baterainya, lalu pasang kembali. Di sini kita tekan tombol volume bawah ya untuk tombol bootnya. Oke, kita tekan volume bawah, lalu sambungkan kabel data ya. Kita tunggu. Oke, ada dialog atau jendela lagi ya. Di sini ada installing driver ya. Oke, kita pilih ZR ya, karena HP-nya ZR. Oke, di sini masih ada menginstal driver software ya. Jadi pastikan ada koneksi internet di laptopnya ya. Di sini fungsinya kalau belum terinstall driver sepenuhnya, biasanya akan mencari driver secara otomatis ya, atau mendownload ya. Oke, di sini proses flashing error, flashing aborted ya. Jadi untuk di Sony Xperia biasanya harus kita ulangi berapa kali ya sampai berhasil ya. Jadi kita ulangi, pilih tanda petir, lalu flash mode, dan kita tunggu masih memuat firmware-nya ya, sampai muncul jendela seperti ini lagi dan siap untuk dicolok ke PC ya. Jadi kita tekan dulu tombol volume bawah, lalu sambungkan kabel datanya ya. Kita tunggu apakah berhasil. Oke, jika sudah berjalan seperti ini, tandanya sudah berhasil ya. Jadi kita tinggal menunggu proses flashingnya selesai. Oke, di sini video saya percepat ya. Di sini membutuhkan waktu sekitar sampai 15 menit ya, tergantung pada laptop masing-masing ya. Oke, di sini sudah selesai ya untuk proses flashingnya. Ada keterangan flashing finished ya. Kita lepas dan nyalakan HP ya. Oke, jangan lupa dilepas baterainya terlebih dahulu. Di sini toolsnya sudah selesai ya. Oke, kita ke HP-nya dan kita coba nyalakan ya. Oke, sudah nyala ya Sony Xperia. Jadi kita tunggu bootingnya ini sampai selesai ya. Oke, di sini sudah booting liukan animasi Sony ya. Jadi ini putih karena bersinar ya ke kamera ya. Jadi tidak terlihat. Sebetulnya ini masih loading ya ke animasi Sony ya.
Oke, sudah mau nyala ya. Oke ya, sudah muncul ke tampilan awal ya. Jadi kita coba dulu, atau kita next saja dulu ini. Oke ya, sudah berhasil ke firmware global ya. Jadi ini firmware global Sony Xperia ZR ya. Oke, di sini sepertinya HP ini versinya sudah Lollipop ya. Yang saya install ini firmware-nya sudah versi Lollipop ya. Jadi sudah standar dari Sony Xperia ZR. Untuk fiturnya sudah gampang digunakan ya. Kalau seperti ini mungkin yang punya ini sudah tidak bingung lagi ya. Oke, mungkin itu saja cara flashing di Sony Xperia ZR ke firmware global ya.